Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febriani Mariam, mahasiswa IAIN Kudus, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dengan nomor NIM 222 021 0048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Labib Nubahai MSI. Jawaban akan saya sampaikan dalam 3 bagian sesuai dengan 3 soal yang diberikan. Semoga pemaparan saya bisa dimengerti dan juga bermanfaat bagi kita semua. Oke, pertanyaan dari soal nomor 1 yaitu apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun kontrak, terlebih kontrak syariah. Oke, baik, sebagai seorang kontrak daftar, saya memahami bahwa penyusunan kontrak, terutama kontrak bisnis syariah, bukan sekedar soal tulis-menulis saja, tapi ini soal menjaga kejelasan hukum, menjaga keadilan antara pihak, serta kesesuaian dengan nilai-nilai syariah yang ada. Maka, ada beberapa hal penting yang harus saya perhatikan, di mana diantaranya ada satu, memegang prinsip dasar hukum kontrak, di mana ada beberapa prinsip kontrak utama yang harus jadi landasan. Pertama, ada kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas menentukan isi dan bentuk kontrak asalkan tidak bertentangan dengan keterlibatan umum, dan kesusilaan. Ini sesuai dengan pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata. Asas yang lain yaitu ada yang namanya asas konsensualisme, di mana yang berarti kontrak dianggap sah saat terjadi kesepakatan secara sadar tanpa adanya paksaan. Jika ada paksaan, maka kontrak tersebut akan batal. Seperti itu. Lalu ada asas yang lain yang namanya asas kepastian hukum, yaitu setiap kontrak yang sah akan dilindungi dan memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang. Jadi, setiap kita melakukan kontrak, maka kontrak itu yang akan jadi patokan. Seperti itu. Kontrak maunya kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan atau seperti halnya undang-undang yang berlaku, seperti itu. Lalu ada asas yang lain yaitu yang namanya asas itikat baik, yaitu para pihak harus saling jujur, terbuka, dan tidak saling menipu. Harus beritikat baik antara pihak satu dengan pihak yang lain, seperti itu. Lalu ada asas yang lain yang namanya asas kepribadian atau biasa disebut asas personality, yang mana artinya kontrak hanya mengikat pihak yang mendatanginya saja, bukan pihak lain. Jadi yang punya atau pihak-pihak yang terikat itu hanya pihak yang melakukan kontrak itu saja. Jadi bagi pihak lain, yang tidak ada ikut campur dalam kontrak maka tidak bisa ditarik seperti itu, tidak mengikat pihak yang lain yang di luar pihak yang ada dalam kontrak seperti itu. Setelah itu, saya harus memperhatikan terkait dengan keselarasan dengan prinsip syariah, di mana kontrak syariah harus bebas dari unsur riba, maisir, judi, dan gharar atau ketidakjelasan yang biasa kita sebut dengan maghrib, maisir, gharar, dan riba. Seperti itu. Untuk objek sendiri yaitu objeknya dikontrakkan harus halal dan akadnya harus sesuai. Apakah itu murabahah, apakah itu ijarah, dan apakah musyarakah atau yang lainnya. Seperti itu. Lalu hal yang harus kita perhatikan yang lain itu ada yang namanya bahasa kontrak. Kontrak wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Jika ada pihak asing, maka terjemahan dalam bahasa Inggris boleh digunakan, tapi versi yang dijadikan rujukan adalah yang disepakati dalam kontrak. Seperti itu. Lalu hal lain yang harus kita perhatikan yaitu ada yang namanya struktur kontrak yang jelas, di mana mulai dari judul, komparisi atau data para pihak, latar belakang atau resital,
isi yang mana mencantumkan hak dan kewajiban hingga penutup. Semua harus disusun secara sistematis, lengkap, dan menggunakan bahasa hukum yang jelas dan lugas. Jadi dalam menyusun kontrak syariah, saya yang mana sebagai seorang kontrak daftar harus nih menggabungkan pemahaman hukum perdata dengan nilai-nilai Islam agar kontrak tersebut sah, kuat, dan membawa keberkahan. Seperti itu. Lalu untuk soal yang lain, yaitu menjawab soal nomor 2, apa langkah strategis saya sebagai kontrak daftar saat terjadi sengketa penafsiran klausul kontrak? Oke, sebagai seorang kontrak daftar, peran saya bukan hanya membuat dokumen, tapi juga menjaga agar kontrak tetap berjalan sesuai tujuannya. Jika terjadi perselisihan penafsiran, ada beberapa langkah atau strategi yang bisa saya gunakan. Di antaranya, pertama, ada menelaah ulang klausul yang bermasalah. Saya akan membuka kembali dokumen kontraknya, lalu mengkaji bagian mana yang multitafsir. Apakah itu klausul utama, penunjang, atau malah tambahan. Oke, penentuan ini penting karena menyangkut dampak terhadap seluruh kontrak. Setelah itu, langkah yang lain yaitu langkah kedua, merujuk latar belakang atau resital, di mana resital sangat berguna untuk melihat niat awal para pihak. Kadang, substansi klausul bisa ditarik ke makna semula jika kita memahami maksud dibuatnya kontrak tersebut. Setelah itu, langkah ketiga yaitu memfasilitasi dialog dan klarifikasi. Saya akan mengundang para pihak untuk berdiskusi. Tugas saya adalah menyampaikan konteks penyusunan klausul tersebut secara objektif agar tercapai kesepahaman yang baru. Setelah itu, langkah keempat yaitu ada yang namanya menggunakan prinsip kepatuhan. Pada pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa kontrak juga mengikat pada hal-hal yang wajar menurut kebiasaan. Ini bisa saya gunakan sebagai rujukan kalau tidak ada kesepakatan eksplisit di klausul. Setelah itu, langkah yang lain ada yang namanya addendum atau klarifikasi tertulis. Jika memang perlu, saya akan menyusun addendum kontrak yang menjelaskan ulang klausul tersebut secara eksplisit dan disepakati ulang oleh para pihak. Seperti contoh, dalam kontrak sewa-menyewa tempat usaha disebut bahwa pemilik menyediakan fasilitas air bersih. Pemilik menyediakan fasilitas air bersih, bisa ditanda kutip seperti itu, namun tidak dijelaskan apakah air itu dari sumur atau pump. Ketika penyewa kecewa karena air hanya dari sumur, maka saya akan sarankan addendum atau kejelasan yang menyebutkan secara teknis jelas fasilitas yang dimaksudkan. Jadi peran saya adalah meredakan konflik yang menjembatani komunikasi dan menjaga agar kontrak tetap berjalan tanpa merugikan pihak manapun. Oke, menjawab soal dari pertanyaan nomor 3, apa itu governing law and choice of forum atau governing law on choice of forum? Mengapa penting dalam kontrak internasional? Oke, dalam kontrak internasional, para pihak berasal dari negara yang berbeda-beda pastinya. Oleh karena itu, perbedaan hukum sangat mungkin terjadi. Disinilah pentingnya dua klausul ini. Pertama, governing law atau choice of law, yaitu hukum negara mana yang akan digunakan untuk menafsirkan isi kontrak. Contohnya, hukum Indonesia, hukum Inggris, atau hukum syariah. Kita harus jelas yang mana yang harus dituju, seperti itu. Setelah itu ada yang namanya choice of forum, di mana lembaga atau pengadilan mana yang akan menyelesaikan perselisihan. Bisa pengadilan negara tertentu atau lembaga arbitrase seperti BANI, SIAC, atau LCIA atau LCA. Mengapa penting? Pertama, tanpa governing law, maka bisa terjadi kebingungan hukum ketika sengketa muncul. 2. Tanpa choice of forum, bisa timbul konflik baru tentang di mana perselisihan diselesaikan. Ketiga, kedua hal tersebut menciptakan kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan bagi semua pihak.
Seperti contoh, misalnya perusahaan Indonesia bekerja sama dengan investor dari Dubai. Saya menyarankan agar disepakati governing law-nya adalah hukum Indonesia dan choice of forum-nya adalah arbitrase di Jakarta. Dengan begitu, bila terjadi konflik kedua pihak sudah tahu di mana harus menyelesaikan dan hukum mana yang harus diberlakukan. Seperti itu. Kesepakatan ini sangat krusial jika tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan kebingungan jika sengketa muncul. Oke, demikian pemaparan saya untuk UTS atau ujian tengah semester mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah. Semoga jawaban ini bisa dipahami dengan baik dan memberikan gambaran nyata mengenai peran kontrak drafter dalam dunia bisnis syariah. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu atau teman-teman semua yang sudah menonton serta dosen yang sudah membimbing atau yang sudah mengampu pada mata kuliah pada hari ini dan semua pihak yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.